Siapa yang tidak pernah mendengar lagu yang berjudul Lati yang hits di tahun 2020? Lagu tersebut adalah lagu yang dirilis pada 26 Maret 2020 oleh Weird Genius dengan Sarah Fajira sebagai penyanyinya. Bahkan sampai saat ini sudah 99,5 juta orang menonton video musik di channel YouTube milik Weird Genius. Di balik kesuksesan tersebut, ada seseorang di internal Weird Genius yang tentunya sangat berpengaruh terhadap karir Weird Genius. Ia adalah Reza Arab Octavian atau akrab dikenal sebagai Reza Arab. Reza Arab adalah seorang DJ, musisi, YouTuber, sutradara, selebriti internet, penyanyi, streamer, seniman, dan aktor berkebangsaan Indonesia yang lahir di Jakarta pada 15 Oktober 1987. Ia juga pernah merajai industri YouTube gaming di Indonesia. Membahas terkait aktivitasnya di dunia per-YouTuban, ia memulai channel YouTube-nya pada tahun 2013 sebagai channel tempatnya bisa melakukan apa saja dari gaming, dancing, vlogging, hingga membuat video klip. Namun pada tahun 2018 ia akhirnya memutuskan untuk menghapus channel YouTube-nya yang saat itu sudah memiliki 2,3 juta subscriber. Namun ia tak serta-merta menghapus channelnya begitu saja. Akhirnya, ia menyumbangkan channelnya kepada Yayasan Nirlaba Peduli Anak-anak Penderita Kanker, Yayasan Ainur. Berbicara tentang karirnya, Reza Arab tidak begitu saja berada di atas. Bahkan dahulu, ia hanyalah seorang penjaga warnet yang bahkan pernah menjadi tukang ojek bahkan sales kosmetik. Namun, ia tidak pernah putus asa dengan kehidupannya. Banyak hal bisa kita pelajari dari seorang Reza Arab. Ia adalah seorang visioner yang yakin bahwa ia akan mendapat apa yang diusahakannya. Selain itu, Reza Arab adalah seorang konseptor yang benar-benar memikirkan segala sesuatu tentang hidupnya termasuk karirnya. Akan seperti apa, akan kemana, dan harus bagaimana sudah ia pikirkan matang-matang. Selain itu, ia adalah seorang yang paham betul akan dirinya dan menyukai tantangan. Hal itu sangat jelas dalam pernyataannya dalam sebuah video di channel YouTube Froyonian yang berjudul Reza Octavian di antara musik, game, dan keresahan hidup. Dengan gamblang dan percaya diri, Reza Arab menyatakan bahwa ranah gaming terlalu mudah untuknya dan ia memiliki visi besar untuk menjadi musisi internasional. Meskipun ia menyadari bahwa ia tidak memiliki banyak modal untuk bermusik. Namun, di sanalah tantangan yang ia maksud. Ia berusaha sepenuhnya untuk merealisasikan tujuannya. Ia terus belajar, dan belajar. Berkat kerja kerasnya yang luar biasa, bahkan sampai saat ini ia telah merilis setidaknya 8 lagu solo dan 14 lagu bersama Weird Genius. Belakangan ini diketahui bahwa Weird Genius berada di bawah label Astral Works Universal Music Group yang berpusat di California. Hal ini menunjukkan bahwa mimpinya untuk menjadi musisi internasional akhirnya terwujud, bahkan berada di bawah satu label yang sama dengan Taylor Swift dan Sam Smith. Bahkan baru-baru ini, pada tanggal 27 November 2020, Weird Genius diketahui memborong 3 piala sekaligus di ajang Anugerah Musik Indonesia. Hingga dapat kita lihat, atas pencapaiannya saat ini, Reza Arab adalah seorang yang memiliki komitmen besar atas tujuan-tujuannya. Sabtuari Sugiharto adalah seorang pengusaha asal Yogyakarta kelahiran 8 September 1979. Beliau merupakan alumni dari Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada dan merupakan pendiri dan pemilik kedai digital yang didirikan pada tahun 2005. Kedai digital ini terinspirasi saat Sabtu pernah bekerja di event organizer di Yogyakarta. Saat itu IO-nya sedang menangani konser band Dewa. Ketika konser berlangsung, terjadi kericuhan antar penggemar gara-gara berebut merchandise sang artis. Hampir saja itu menimbulkan tawuran dan pertumpahan darah. Dari situ Sabtu membatin merchandise berbentuk t-shirt,
cermin, topi, atau yang lain kan bisa diperbanyak. Kenapa harus berebut sampai tawuran? Dari situlah Sabtu akhirnya berpikir untuk berbisnis merchandise. Untuk modal awal, Sabtu rela menjual sepeda motor kesayangannya dan memohon kepada orang tuanya untuk menggadaikan sertifikat rumahnya sehingga terkumpul uang senilai 28 juta. Langkah awalnya, ia harus mencari mesin digital printing yang kemudian didapatnya di Bandung. Ia juga mencari sumber bahan baku, kemudian menyiapkan tempat usaha, menyusun konsep produk, dan merekrut staf. Untuk promosi, ia meminta bantuan kepada mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta. Target marketnya adalah para mahasiswa. Namun pada tahun 2006, bisnisnya ini hampir saja bangkrut. Hal itu karena terjadinya gempa yang melanda Yogyakarta yang membuat aset bisnisnya rusak parah tertimpa bangunan. Namun setelah kejadian itu, Sabtuari bangkit dengan menyewa tempat bekas pangkalan beca untuk mendirikan kedai digital. Di tahun pertamanya, kedai digital ini berhasil membukukan omset sebesar 400 juta, kemudian meningkat 2 kali lipat lebih, yaitu 900 juta di tahun kedua, hingga pada tahun 2007 omsetnya bisa menembus angka 1,5 miliar. Berkat kenaikan omset itulah, akhirnya Sabtuari dinobatkan sebagai pemenang runner-up Wirausaha Muda Mandiri kategori mahasiswa program Pasca Sarjana dan Alumni pada tahun 2007. Selain itu, Sabtuari juga mendapatkan penghargaan ISMBEA yaitu Indonesia Small and Medium Business pada tahun 2008 dan Entrepreneur Award versi majalah Wirausaha dan Keuangan pada tahun 2008. Dan masih banyak lagi penghargaan-penghargaan lainnya. Nah, bermula dari kios kecil di daerah Gejayan, Yogyakarta, kini Kedai Digital memiliki 60 outlet yang tersebar di 36 kota di seluruh Indonesia. Di antaranya yaitu di kota-kota seperti Yogyakarta, Solo, Semarang, Magelang, Kudus, Klaten, Purwokerto, Sukoharjo, Wonogiri, Madiun, Malang, Surabaya, Jember, Balikpapan, Sukabumi, Denpasar, Medan, Padang, Batam, Pekanbaru, dan Banda Aceh, serta masih banyak yang lainnya. Selain itu, Sabtuari Sugiharto juga merupakan penulis trilogi Sabtuari dan tetralogi Sabtuari. Nah, buku yang dia tulis adalah Kembali ke Titik Nol, Berani Jadi Taubaters, Mencari Jalan Pulang, dan Doa Tak Tertolak, dan semua buku yang beliau tulis merupakan buku bestseller.